Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah kandang ayam terbakar, puluhan ribu ekor ayam mati. Pembobol mesin ATM di Pariaman ditangkap di Padang. Seorang petani di Solo sukses budidaya tanaman titri. Sebuah kandang ayam di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Padang, Pariaman, terbakar Selasa pagi. Api dengan cepat melahap kandang ayam yang panjangnya mencapai 100 meter tersebut. Tak butuh waktu lama, kandang ayam milik Syafrizal tersebut ludes terbakar. 30.000 ekor ayam hangus dan mati terbakar. Begitu juga dengan pakan ternak dan kebutuhan ayam lainnya. Tak bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. 4 unit mobil kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut keterangan saksi mata, dia mendengar suara ledakan kecil di sebelah kiri kandang ayam. Polisi menduga ledakan tersebut dari hubungan pendek arus listrik yang menimbulkan percikan api yang kemudian membesar dan membakar seluruh bangunan kandang. Meski tak ada korban jiwa, pemilik mengalami kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Terdapat ledakan dari sisi kiri, kemudian menjalar ke seluruh kandang ayam. Diperkirakan sumber api dari mana? Sumber api kalau dilihat dari keterangan saksi tadi berada di wilayah tengah dari kandang ayam. Dari listrik atau dari apa? Kemungkinan konsleting arus listrik. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi dari Polsek Sungai Geringging melakukan penyelidikan intensif. Petugas memasang garis polisi agar proses penyelidikan dapat berjalan lancar. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Polisi lalu lintas Polresta Padang menangkap Dedi Silalahi, pelaku yang mencoba membobol sebuah mesin ATM di kampus sebuah universitas swasta di Padang. Upaya pembobolan itu gagal karena ketahuan warga. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa warga Pematang Siantar ini telah membobol sebuah ATM di Kota Pariaman sebelum beraksi di Kota Padang. Oleh karena itu, tersangka kemudian dibawa ke Polres Pariaman untuk diperiksa terlebih dahulu. Di Kota Pariaman, Dedi Silalahi berhasil membobol sebuah ATM dan menggondol uang tunai 7,5 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, tersangka merusak tombol angka pada mesin ATM dan memasang stiker nomor teleponnya sebagai call center. Saat dihubungi korban, tersangka menjawab dengan menanyakan identitas dan nomor PIN. Berbekal identitas dan nomor PIN korban itulah, pelaku kemudian menguras isi ATM korban. Modus pelaku ini seorang diri, dia mengelem dua tombol di mesin ATM itu sehingga ATM ini terjadi error, sehingga korban tidak bisa mengambil uangnya dan muncul di layar itu tulisan error, sehingga menghubungi nomor call center palsu yang dipasang oleh pelaku ini. Ternyata tersangka seorang residivis yang sudah keluar masuk penjara sebanyak 5 kali dalam kasus yang sama selama 20 tahun terakhir. Tersangka memiliki keahlian dalam mengoperasikan mesin ATM karena pernah bekerja sebagai teknisi mesin ATM.
Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang warga Jorong Kayu Jauh, Nagari Batangbarus, Kabupaten Solo, Tony Devisa, sukses membudidayakan tanaman tea tree. Tanaman yang tergolong langka ini berhasil dipanen sebanyak 5 kali. Tanaman tea tree yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk herbal ini sudah dibudidayakannya sejak tahun 2018. Ketertarikannya menanam ini disebabkan karena prospek ekonomisnya. Apalagi di sekitar lokasinya juga ada tempat pengolahan minyak, sehingga memudahkannya mengolah hasil panen. Tea tree merupakan tanaman sejenis teh. Pohon yang digunakan ini berbeda dengan tanaman teh untuk membuat minuman teh hitam atau teh hijau. Yang diambil dari tea tree ini adalah minyaknya. Minyak pohon teh ini adalah tanaman asli dari Australia yang sejak seabad lalu digunakan sebagai antiseptik dan antiinflamasi serbaguna, serta punya khasiat banyak untuk tubuh manusia. Hasilnya bisa diolah dan disuling untuk dijadikan bahan baku berbagai produk seperti minyak wangi, sabun, dan lainnya. Untuk menanamnya, Tony mendatangkan bibitnya dari Australia. Luas lahan yang telah ditanamnya mencapai 4 hektar. Jadi karena di sini kita itu kan pengolahan minyak ya, pengolahan minyak, dan kita terdiri dari beberapa tanaman. Salah satunya itu tea tree ini. Tea tree ini untuk bahan baku parfum, untuk sabun juga. Aromaterapi bisa. Kalau per hektarnya 250 ya? 150 kilo, 500. Oh, 500 ya. Jadi untuk panennya itu per hektar itu kurang lebih 500 kilo. 500 kilo. Tanaman ini sendiri itu adalah tanaman identik asli Australia. Kalau untuk kegunaan tanaman tea tree ini sendiri biasanya untuk perawatan kosmetik biasanya. Kemudian minyaknya itu bisa sebagai essential oil. Tony berharap tanaman tea tree ini dapat berkembang sehingga bisa juga dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 16 tahun ditemukan di bawah jembatan Padang Sarai. Tepatnya di dekat markas Komando Satbrimo Polda Sumbar. Anggota Satbrimo Polda Sumbar dan anggota Polsek Koto Tangah kemudian mengevakuasi mayat yang mengambang di samping hutan bakau tersebut. Hasil pemeriksaan sementara, polisi tak menemukan kartu identitas dan telepon genggam korban. Polisi juga tak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Hanya saja, mulut korban dipenuhi busa. Saat ditemukan, korban mengenakan celana panjang olahraga berwarna hitam dan baju kaos warna abu-abu dengan kombinasi warna merah di lengannya. Tinggi korban sekitar 150 cm. Kedua telinga korban memakai anting emas dan masih utuh. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Yang kita temukan ciri-ciri seorang perempuan ya, umur diperkirakan sekitar 16 tahun. Masih penyelidikan, namun di lapangan kita lihat langsung bahwa di dalam tubuh korban tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun demikian kita tetap melakukan penyelidikan ya dengan mengirimkan visum ke rumah sakit. Nanti kita bisa mengetahui apakah itu ada tanda-tanda kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Meski demikian, polisi tetap melakukan penyidikan dengan mencari tahu keluarga korban dan apa penyebab korban tewas. Keluarga yang merasa kehilangan remaja putri bisa menghubungi Polsek Koto Tangah
atau melihat jenazahnya yang saat ini disimpan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Robiham melaporkan dari Padang.